Cakupan yang sangat luas ini senantiasa mengalami dinamika, perubahan sikap dan karakter manusia, perubahan teknologi, serta perkembangan informasi yang sangat pesat tentu membawa dampak terhadap suatu sistem. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan kita, perubahan pun kerap terjadi pada kurikulumnya. Misalnya, ketika saya SD, saya mengalami kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ketika saya SMP, bergantilah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan setelah KTSP, ada kurikulum 2013 atau K13. Kemudian yang paling terkini atau sekarang, pemerintah sedang menerapkan kurikulum terbarunya, yaitu kurikulum Merdeka. Meski demikian, kurikulum 2013 atau K13 masih layak untuk kita tinjau dari sisi evaluasi pembelajarannya. Lalu bagaimana evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013? Simak video ini sampai selesai. Rahayu, saya Ainul Anam, mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, akan menyampaikan materi tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Pada setiap kurikulum, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat evaluasi sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengukur tingkat kemampuan peserta didik di samping memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada keseharian peserta didik. Disinilah kita akan simak bersama seperti apa evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Baiklah, dalam materi ini kita akan membahas 8 poin, yaitu yang pertama, pendekatan penilaian. Yang kedua, ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mekanisme dan prosedur penilaian. Yang keempat, pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Yang kelima, karakteristik penilaian. Yang keenam, implementasi di tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK. Yang ketujuh, kendala atau masalah yang dihadapi oleh guru maupun oleh peserta didik. Yang kedelapan, solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi kendala atau masalah tersebut. Langsung saja, yang pertama, pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian dalam evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 itu ada dua ya. Yang pertama PAP, yang kedua PAK. Jangan disingkat ya, nanti jadinya PAPAK. Nah, apa itu PAP, apa itu PAK? Mari kita simak lagi. PAP singkatan dari penilaian acuan patokan. Dalam PAP, semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Lalu apa yang kedua? Itu tadi yaitu PAK. PAK merupakan penilaian acuan kriteria. Nah, penilaian acuan kriteria ini yaitu penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau yang kita kenal dengan istilah KKM. Ketuntasan yang dimaksud yaitu ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Lebih detailnya seperti ini. Ketuntasan peserta didik untuk kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2 dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI 1 dan KI 2 seluruh mata pelajaran. Semestinya profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik atau yang disimbolkan dengan huruf B menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk
kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai kompetensi dasar yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai lebih dari atau sama dengan 2,66 dari hasil tes formatif. Nah, sedangkan implikasinya dalam hal ini yaitu, apa itu implikasi? Kurang lebih konsekuensi ya, atau dampak lanjutan dari poin tadi itu, yaitu jika peserta didik belum berkategori baik terkait dengan kompetensi dasar pada KI 1 dan KI 2, maka dilakukan pembinaan secara holistik oleh guru mata pelajaran, oleh guru BK maupun oleh orang tua siswa. Nah, pembinaan secara holistik ini maksudnya secara menyeluruh ya teman-teman. Jadi tidak hanya misalnya tidak hanya sikap cara bicaranya saja misalnya, tapi ya cara bicaranya, ya unggah-ungguhnya, ya tata kramanya dan sebagainya, begitu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar pada KI 3 dan KI 4 bisa diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2,66. Nah, ini saya contohkan tabelnya. Secara singkat tabelnya seperti ini. Ada kolom pengetahuan, keterampilan, lalu ada kolom nilai kompetensi sikap. Jika semuanya memenuhi kriteria ketuntasan minimal maka akan tuntas gitu. Namun jika tidak, nah ini selanjutnya, maka akan mendapat predikat tidak tuntas gitu ya. Kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian. Cakupan penilaian dalam K13 meliputi KI 1, yaitu kompetensi inti sikap spiritual. KI 2, yaitu kompetensi inti sikap sosial. KI 3, yaitu kompetensi pengetahuan. Dan KI 4, yaitu kompetensi keterampilan. Cakupan penilaian dalam K13 itu tadi merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program, dan kemudian proses. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup kompetensi-kompetensi tersebut dilakukan secara berimbang agar dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang ditetapkan. Sedangkan teknik dan instrumen penilaiannya untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik, dan jurnal. Kemudian ada juga apa sih tadi yang dimaksud observasi itu? Observasi itu yang dimaksud merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan atau kontinu begitu ya, dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kemudian penilaian diri. Penilaian diri itu teknik penilaian meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar penilaian diri. Kemudian penilaian antar peserta didik, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Kemudian ada jurnal. Jurnal itu merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Nah, instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik yaitu menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Nah, itu tadi
teknik dan instrumen penilaian yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap. Lalu apa yang kedua? Yang kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan yaitu pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, instrumennya pada tes tulis itu berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan kata, dan urean. Nah, sedangkan pada instrumen urean dilengkapi dengan pedoman persetoran. Lalu tadi ada instrumen tes lisan. Nah, bisa melalui tes lisan kan tadi ya kita sebutkan itu. Nah, tes lisan itu bisa berupa daftar pertanyaan, sedangkan instrumen penugasan itu bisa berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Nah, kita lanjutkan teknik dan instrumen yang ketiga yaitu pada penilaian kompetensi keterampilan. Pada penilaian kompetensi keterampilan, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Sedangkan proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan laporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Instrumen yang digunakan dalam aspek ini berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Oke, setelah tadi di poin pertama kita membahas pendekatan penilaian, kemudian di poin kedua kita membahas ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian, maka kita lanjutkan di poin ketiga yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Saya akan bacakan ya mekanisme dan prosedur penilaiannya dalam evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh pendidik. Yang pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Sedangkan yang ketiga yaitu perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan istilah RPP. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian, mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik, dan serta melaporkan atau memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima yaitu ujian nasional. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau yang biasa dikenal dengan istilah POS. Ini kemudian yang keenam terkait dengan hasil ulangan harian ya. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Jadi sebagai pendidik atau sebagai guru, kalau misalnya akan mengadakan ulangan harian, maka
mekanismenya atau prosedurnya di sini guru diharuskan menyampaikan informasi sehari sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan informasi dulu bahwa pertemuan besok akan diadakan ulangan gitu. Nah, oh tidak. Jadi di sini malah justru diatur ya hasil ulangan. Misalnya guru sudah mengadakan ulangan harian terhadap siswa begitu. Nah, itu hasilnya harus sudah disampaikan sebelum ulangan harian berikutnya. Misalnya minggu kemarin sudah ada ulangan harian. Nah, atau misalnya hari kemarin sudah ada ulangan harian. Nah, maka hari ini guru harus menyampaikan kepada siswa terkait hasilnya. Jika besok akan ulangan harian lagi atau karena besok akan ulangan harian lagi. Intinya sebelum ulangan harian berikutnya hasil tersebut harus sudah disampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Oke ya. Begitu tadi mekanisme dan prosedur penilaian, dari mulai tadi penilaian hasil belajar yang dilakukan di tingkat dasar dan menengah, kemudian penilaian hasil belajar dalam berbagai macam proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester dan sebagainya, sampai dengan ujian nasional dan hasil penilaiannya. Oke, kita meningkat pada poin yang selanjutnya. Tadi kita pendekatan penilaian, ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian, kemudian mekanisme dan prosedur penilaian. Maka selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Nah, pelaksanaan dan pelaporan penilaian itu dibagi menjadi 3, yaitu yang dilakukan oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan juga oleh pemerintah. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang kedua, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi, mengkoordinasikan seluruh ulangan dan ujian dari mulai ulangan harian sampai dengan ujian tingkat kompetensi dan ujian akhir sekolah, kemudian menyelenggarakan ujian sekolah, kemudian menentukan kriteria kenaikan kelas, kemudian melaporkan hasil pencapaian kompetensi atau rapor kepada orang tua dan dinas terkait, serta menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan pelaksanaan dan pelaporan penilaian yang ketiga yaitu oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dalam hal ujian nasional ya, dalam hal ujian nasional, penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian nasional didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal, serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Terkait hasilnya, hasil ujian nasional digunakan untuk salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Lalu salah satu syarat pertimbangan seleksi jenjang berikutnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk pemetaan mutu dan pembinaan atau pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. Dalam rangka standarisasi ujian nasional, diperlukan acuan berupa kisi-kisi yang bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Sedangkan soalnya disusun oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Kenapa di sini ada tertulis pemerintah daerah? Misalnya, di Indonesia ada beberapa daerah istimewa ya, terutama dalam hal ini maksud saya yaitu di Aceh. Maka ada beberapa soal mata pelajaran tertentu yang pemerintah Aceh itu bisa membuat
soalnya mandiri tanpa menunggu dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan kriteria kelulusan ujian nasional ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap ujian nasional dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Oke, itu tadi poin nomor 4 terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Mari kita lanjutkan ke poin yang nomor 5, yaitu karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian dalam evaluasi pembelajaran K13 itu ada beberapa macam, yaitu belajar tuntas, yang mana pembelajaran harus tuntas sesuai prosedur dan kriteria ketuntasan minimal yang sudah kita bahas tadi ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Lalu autentik, yaitu terpadu, nyata, dan holistik atau keseluruhan. Dan ada juga kriteria yang ketiga, yaitu berkesinambungan. Kenapa harus berkesinambungan? Itu tujuannya ya adalah untuk mendapat hasil yang utuh terkait dengan perkembangan. Untuk mendapat hasil yang utuh terkait dengan perkembangan peserta didik. Kemudian berdasarkan acuan kriteria, yaitu yang mana kemampuan peserta didik dibandingkan dengan acuan kriteria. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu teknik penilaian yang bervariasi. Karakteristik penilaian evaluasi pembelajaran K13 ini sangat bervariasi, beragam teknik penilaian untuk mencakup berbagai kompetensi pada peserta didik. Oke, itu tadi karakteristiknya, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu poin nomor 6, mari kita lihat implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat SD sampai dengan SMA atau SMK. Perlu kita ingat kembali, evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Bahkan evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Proses evaluasi bukan sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan yang tercapai, tapi juga digunakan untuk membuat keputusan. Implementasi evaluasi pembelajaran di sini meliputi perencanaan. Perencanaan itu bisa berupa menentukan tujuan evaluasi, mengidentifikasi kompetensi dasar, menyusun kisi-kisi soal, menguji validitas soal, dan kemudian membuat soal. Yang kedua, terkait pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi evaluasi pembelajaran yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Di dalam evaluasinya menggunakan penilaian autentik pada aspek peserta didik, pengajar, media pengajaran, dan prosedur penilaian. Dengan adanya evaluasi ini akan memberikan dampak dan manfaat bagi guru dan siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi dapat menjadi masukan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Evaluasi dilakukan secara objektif. Kepala sekolah dapat bekerja sama dengan guru agar hasil evaluasi benar-benar menunjukkan hasil belajar siswa yang sesuai. Jika tadi sudah kita ketahui terkait implementasinya, maka apa yang menjadi kendala bagi guru maupun bagi siswa pada implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013? Mari kita ketahui bersama. Dari sisi guru, terdapat sejumlah kendala. Yang pertama yaitu SDM guru dalam penerapan kurikulum 2013. Kendala atau masalah dalam evaluasi pembelajaran di sisi guru, yang pertama yaitu SDM guru. Jadi masih banyak guru yang mengaku kesulitan untuk menerapkan kurikulum 2013. Ada yang mengaku kesulitan, ada yang mengaku ruwet, ada yang mengaku tumpang tindih dan sebagainya. Sehingga di sini penerapan kurikulum 2013 menjadi kurang efektif. Kemudian yang kedua yaitu terbatasnya sarana dan prasarana. Mulai dari buku, misalnya laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya yang
masih terbatas. Nah, yang ketiga yaitu kurang sinergi antara guru dan wali murid atau dengan orang tua siswa. Terkait dengan pembelajaran ini, terkait dengan penerapan kurikulum 2013, ternyata juga masih sering terjadi ketidaksinergian antara guru dan orang tua. Misalnya, guru hanya sekedar mengajarkan mata pelajaran saja dan setelah selesai kelas ya sudah gitu loh. Jadi tidak nyambung dengan kegiatan sehari-hari siswa di rumah, sehingga mata pelajaran yang didapatkan siswa itu hanya ada sekolahan saja, tidak kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan nyata di lingkungan dan di rumah. Nah, yang keempat, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Adanya penerapan kurikulum 2013 ini ternyata juga masih minim pengawasan dan evaluasi. Sedangkan dalam sisi peserta didik, yaitu yang pertama terbatasnya media pembelajaran. Sama dengan yang tadi ya. Jadi masih banyak siswa yang belum menerima buku-buku pembelajaran misalnya, atau tidak mampu untuk membelinya, sehingga hal ini juga mempengaruhi dengan kualitas pembelajaran serta kualitas penerapan kurikulum 2013. Nah, yang kedua yaitu banyak siswa yang belum paham mengenai aspek penilaian diri, atau bahkan bukan hanya belum paham ya, tapi justru kadang-kadang menilai dirinya sendiri tidak secara objektif atau mengandung kepentingan untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu siswa masih bingung dengan pendekatan saintifik. Dengan kendala-kendala yang demikian, maka kita bisa lihat seperti apa solusinya ya. Yang poin terakhir yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah pada implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, tentu pemerintah semestinya memperbanyak buku panduan kurikulum 2013. Tidak hanya memperbanyak, tetapi di situ menjelaskan dengan detail dan dengan bahasa yang mudah dipahami atau dengan mekanisme yang mudah dipahami, sehingga para pelaksana pendidikan atau tenaga pendidik di lapangan itu tidak mendapat informasi yang tumpang tindih atau bahkan disinformasi begitu, karena yang selama ini terjadi sangat minim buku panduan ya, misalnya di sekolah-sekolah negeri saja atau bahkan hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang mempunyai buku panduannya. Nah, sedangkan masih banyak sekolah yang tidak mempunyai buku panduan, tidak ada pelatihan juga, sehingga hanya ikut-ikutan, pada akhirnya ya itulah. Maka di sini yang pertama, memperbanyak buku panduan tentang kurikulum 2013 itu menjadi penting. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antara guru dengan orang tua siswa. Nah, ini menjadi aspek yang penting, terutama untuk penilaian, terutama dalam aspek kompetensi inti 1 dan 2 ya, di mana di situ terkait dengan nilai sosial dan spiritual, atau di mana di situ terkait dengan nilai spiritual dan nilai sosial, maka guru ataupun sekolah, maka guru dan sekolah sangat penting menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan guru. Nah, karena terkait tadi ada kendala masalah sumber daya manusia pada gurunya atau pada tenaga pendidiknya, maka perlu diadakan peningkatan kompetensi, bisa melalui bimbingan teknis misalnya, atau bisa melalui pelatihan-pelatihan secara rutin sampai dengan ketuntasan juga ya. Jangan sampai guru atau sekolahan menginginkan kriteria ketuntasan minimal, tapi ternyata gurunya sendiri belum tuntas dalam memahami kurikulum 2013, kan menjadi lucu gitu. Sehingga di sini perlu tuh untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau guru dalam hal penerapan kurikulum 2013. Terakhir yaitu memperkuat pengawasan dan memperhatikan sumber daya yang ada. Oke, dalam hal ini maka menjadi sangat penting jika terdapat sekolahan atau jika terdapat satuan pendidikan atau maupun guru yang belum sesuai dalam penerapan kurikulum 2013, maka di sini peran pengawas menjadi sangat penting agar penerapan kurikulum 2013 bisa berjalan secara efektif dan efisien.
Itulah tadi sekiranya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Bila mana terdapat kekeliruan saya dalam berkata maupun dalam menyajikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari pemirsa sekalian, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.